Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Marlia Muklim, MPD. Adapun judul tugas kami yaitu pemanfaatan kain perca dalam ekonomi kreatif sebagai solusi ramah lingkungan. Pengembangan ekonomi kreatif adalah upaya untuk membangun ekonomi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kreativitas. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, ekonomi kreatif adalah suatu industri yang berlandaskan gagasan kreatif, kemahiran, dan talenta yang dikuasai perseorangan. Tujuannya agar mampu mewujudkan ketentraman sekaligus menggagas lapangan pekerjaan melalui kreativitas yang dikuasai. Selanjutnya yaitu pemanfaatan kain perca sebagai solusi ramah lingkungan. Kain perca adalah potongan sisa kain yang sudah tidak terpakai lagi, tetapi masih bisa digunakan untuk membuat kebutuhan lain dan bisa dimanfaatkan. Pemanfaatan kembali atau daur ulang termasuk cara yang paling efektif untuk mereduksi limbah tekstil padat seperti kain perca, sehingga dirasa tepat dalam mengurangi pencemaran. Kemudian, peluang. Pemanfaatan kain perca menjadi sebuah peluang usaha saat ini karena produk-produk yang dihasilkan dari kain perca sangat unik dan memiliki nilai jual yang bagus dengan menggunakan modal yang rendah. Mengubah produk daur ulang seperti mengubah kain perca menjadi produk kreatif. Contohnya seperti gambar tersebut yang menggunakan kain levis sebagai tempat pensil, bisa juga seperti membuat tas hingga pakaian baru yang dapat mengurangi limbah tekstil dan menciptakan nilai ekonomi baru. Patchwork atau quilting merupakan teknik jahit yang digunakan untuk memperindah tampilan produk. Kerajinan tangan. Kain perca juga bisa kita manfaatkan untuk membuat beragam kreasi kerajinan tangan, sebagai contoh boneka yang kita lihat pada gambar tersebut. Walaupun memiliki warna yang banyak, tapi tetap memiliki nilai estetika hingga tetap terlihat menarik. Cara agar pemanfaatan kain perca lebih optimal adalah melakukan pelatihan masyarakat, seperti melakukan bimbingan tentang cara mengolah kain perca, sehingga mengurangi sampah dan meningkatkan ekonomi lokal. Program upcycling merupakan teknik pengolahan limbah kain perca untuk meningkatkan nilai manfaat materialnya. Sebagai contoh, gambar yang kita lihat sekarang merupakan mahasiswa dari salah satu universitas di Surabaya yang melakukan pemanfaatan limbah pakaian berupa sisa kain perca menjadi pakaian kembali yang lebih indah dan nyaman pakai. Dalam pembuatan kain perca menjadi produk kreatif, yang pertama adalah pemilihan bahan, yang merupakan proses selektif untuk menentukan jenis kain perca yang tepat yang digunakan sebagai bahan baku produk. Dalam memilih jenis kain yang sesuai dengan produk, yang harus dipertimbangkan adalah bahan yang ingin digunakan harus memiliki kekuatan, ketebalan, dan daya tahan. Sebagai contohnya kain katun, linen, atau sutera. Karena itu dapat menentukan kualitas produk yang akan kita buat. Adapun fungsi dari pemilihan kain adalah agar kita bisa memastikan kesesuaian desain dan estetika produk, juga memiliki fungsi dan kegunaan yang jelas. Metode yang kedua adalah mendesain produk. Mendesain produk adalah proses menciptakan konsep dan rancangan produk yang unik, fungsional, dan estetik dari kain perca. Ada beberapa tahap dalam mendesain produk. Yang pertama, memilih warna agar sesuai. Yang kedua, melakukan kombinasi kain. Yang ketiga, membuat pola yang unik dan menarik, serta menentukan bentuk produk yang fungsional dan estetik. Metode berikutnya adalah teknik jahit, yang merupakan proses penggabungan potongan-potongan kain perca menjadi bentuk produk yang diinginkan dengan menggunakan jarum dan benang. Ada beberapa teknik jahit yang umum digunakan, yaitu teknik jahit dasar seperti jahit lurus dan teknik jahit khusus seperti jahit patchwork. Ada juga teknik jahit untuk kain perca seperti running stick untuk menggabungkan potongan-potongan kecil, teknik gathering untuk mengumpulkan kain perca, dan teknik
tuking untuk menyembunyikan tepi kain. Mendesain produk adalah proses menciptakan konsep dan rancangan produk yang unik, fungsional, dan estetik dari kain perca. Ada beberapa tahap dalam mendesain produk. Yang pertama, memilih warna agar sesuai. Yang kedua, melakukan kombinasi kain. Yang ketiga, membuat pola yang unik dan menarik, serta menentukan bentuk produk yang fungsional dan estetik. Metode yang keempat adalah pengelolaan lanjutan, yang merupakan proses pengelolaan yang sistematis dan struktur untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan produk, agar kita bisa memastikan bahwa produk yang kita buat sudah memenuhi standar pasar dengan melakukan pengujian atau evaluasi serta perbaikan kualitas produk. Selanjutnya, masuk di produk hasil olahan kain perca. Bisa kita lihat di sini beberapa produk dari olahan kain perca seperti lap kaki, pantalan untuk kursi, dan juga tas. Adapun tantangan yang harus dihadapi oleh pengrajin kain perca yaitu yang pertama, kualitas dan ukuran kain perca, yang kedua, proses pengolahan yang rumit, dan yang ketiga, keterbatasan pasar, dan yang keempat, kesadaran dan edukasi masyarakat, dan yang terakhir, keterbatasan bahan baku. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.